Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Semoga sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar SKI dengan materi bukti-bukti kerasulan Rasulullah. Disimak ya, di sini ada videonya. Ketika usia beliau mendekati 40 tahun, beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari banyak keadaan kaumnya tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun mulai sering uzlah atau mengasingkan diri dari kaumnya. Beliau biasa bertahanut di Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur dengan membawa bekal air dan roti gandum. Gua Hiro merupakan gua kecil yang berukuran lebar 1,75 hasta dan panjang 4 hasta dengan ukuran zirah hadid atau ukuran hasta dari besi. Ketika usia beliau genap 40 tahun, tanda-tanda kenabian semakin nampak dan bersinar. Di antaranya ada sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi, dan aku masih mengenalkan sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim nomor 2277. Kemudian di antara tanda lainnya adalah mimpi-mimpi beliau semakin jelas yang disebut dengan ru'ya asyaliha atau ru'ya asyadikoh. Dan ini merupakan salah satu tanda kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi yang benar adalah salah satu dari 46 tanda kenabian. Hadis riwayat Muslim nomor 2263. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, Al-Baihaqi mengisahkan bahwa masa ruya asyaliha berlangsung selama 6 bulan. Berdasarkan hal ini, maka permulaan kenabian dengan adanya ruya asyaliha terjadi pada bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal, setelah beliau genap 40 tahun. Sedangkan wahyu dalam kondisi terjaga terjadi pada bulan Ramadan. Fathul Bari. Ketika uzlah beliau memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah Ta'ala menakdirkan ketika itu turun wahyu pertama kepada beliau dan diangkatnya beliau menjadi nabi. Malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu pertama. Yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Sampai 5. Itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril. Allah telah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Saat itulah dimulai tugas besar Nabi Muhammad yang mulia untuk membimbing umat manusia dalam agama Islam dimulai. Berikut adalah 7 mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mendatangkan 1000 malaikat saat perang Badar. Ketika perang Badar, Nabi Muhammad SAW berdoa memohon kepada Allah untuk memberikan pertolongan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bantuan bala tentara 1000 malaikat. Kisah ini tertulis dalam Quran surat Al-Anfal ayat 9. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Yang kedua, naik ke langit 7. Naiknya beliau ke langit ke-7 untuk menerima perintah sholat, serta diperlihatkannya isi surga dan neraka, dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Hal ini tercatat dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang ketiga, mengusir orang kafir dengan angin topan. Ketika perang Azab dan perang Tabuk, Nabi Muhammad SAW berdoa memohon kepada Allah untuk memberikan pertolongan. Lalu Allah mengirimkan angin topan dan tentara gaib untuk menghalau orang kafir ketika Nabi dan kaum muslimin dikepung dari segala penjuru hingga mereka lari kocar-kacir. Kisah ini tertulis dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah maha melihat akan apa yang kamu kerjakan.
Yang keempat, air memancar dari sela-sela jari. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah meminta air, lalu diberikan kepada beliau sebaskom air. Maka berwudulah kaum muslimin dengan air itu. Aku memperkirakan jumlah mereka berkisar antara 60 sampai 80 orang, dan aku menyaksikan sendiri air itu keluar dari sela-sela jari beliau. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, terbelahnya bulan menjadi dua. Dahulu orang-orang Mekah meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangkan sebuah mukjizat. Bulan pun terbelah 2 kali di Mekah, sehingga turunlah firman Allah Quran surat Al-Qamar ayat 1. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Sampai dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 2. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Yang keenam, menutup mata orang kafir. Ketika Rasulullah dalam kondisi bahaya orang kafir, Allah Subhanahu wa taala menutup mata kafir Quraisy sehingga tidak bisa melihat Nabi keluar dari rumahnya. Padahal mereka sudah mengepungnya dengan maksud untuk membunuh beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran surat Yasin ayat 9. Yang ketujuh, kitab suci Al-Quran. Allah menurunkan kitab suci kepada Rasulullah, yakni Al-Quran, yang menjadi mukjizat terbesar bagi semua generasi yang akan datang sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran surat Al-Fussilat ayat 53. Setelah anak-anak menyaksikan video tersebut, jangan lupa ya untuk dipelajari kembali ya. Nah, cukup sekian dulu pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.